Di dalam riwayat yang lain diangkat juga oleh beliau, Syekh Abdul Muhsin rahimahullah, dalam Sahih Muslim, kata Nabi SAW, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unfi wa ma la yu'ti ala ma siwa. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelemah lembutan. Allah memberikan kepada kelembutan hal-hal yang tidak diberikan kepada kekerasan dan sifat-sifat lainnya. Kemudian hadis Muslim yang lain, ya, masih kasus Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi SAW, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Artinya, ketahui wahai Aisyah, segala sesuatu itu kalau dihiasi dengan kelemah lembutan, kesantunan, akan nampak indah dan sempurna. Jadi saya ulangi. Kata Nabi SAW, ketahuilah wahai Aisyah, segala sesuatunya yang dihiasi, ya, dengan kelemah lembutan maka akan tampak indah dan sempurna. Sebaliknya tanpa kelembutan segala sesuatu akan nampak jelek. Akan nampak jelek. Begitu juga dalam hadis selanjutnya diangkat juga oleh beliau Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man yuhramil rifqa yuhramil khair. Barang siapa yang tidak memiliki sifat lembut, maka dia tidak mendapatkan segala kebaikan. Atau terjemahan lainnya, siapa yang terharamkan dari kelembutan, memang gak ada keinginannya untuk lemah lembut dan santun sama orang, suka bertutur kata yang kasar, senonoh semaunya sendiri, dinasihatin pun tidak mau dengar, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Udah gak ada kebaikannya, gak layak untuk dinilai orang baik, gitu ya. Seperti itu terjemahan daripada hadis ini. Makanya beliau mengangkat juga, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 43 sampai 44. Ini ayat berbicara tentang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam untuk bertutur kata yang sopan dan santun kepada Fir'aun. Waktu itu Fir'aun sudah mengaku sebagai Tuhan. Sudah mengaku sebagai Tuhan, menyiksa orang-orang yang beriman dari Bani Israel atau menyiksa orang-orang Bani Israel tanpa mau tahu. Pokoknya mereka sebagai budak selesai. Apa kata Allah SWT dalam surah, tadi sudah kami sebutkan Thaha 20, surah nomor 20 ayat 43 sampai 44. Bunyinya, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Fir'aun. Itu Fir'aun membuat kerusakan di muka bumi. Tagha. Dalam Al-Quran dikatakan betul-betul buat kerusakan. Dia bunuh siapa yang dia mau bunuh. Dia rampas harta siapa yang dia mau rampas. Tidak ada yang bisa kalahin. Sudah tagha, ya. Fir'aun itu sudah melampaui batas. Tapi Allah masih mengatakan kepada Musa sama Harun, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi ucapkan kepadanya perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Mudah-mudahan dia bisa ingat ataupun dia takut dari pelanggarannya. Dan ini wasiat yang luar biasa, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang diangkat oleh Syekh Abdul Muhsin dalam artikel beliau masalah kelemah lembutan ini adalah surah Fatih, surah nomor 48 ayat 29 tentang ciri orang-orang beriman. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu benar-benar utusan Allah dan orang-orang yang selalu bersamanya, para sahabatnya yang beriman ridwanullah alaihim, bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, ya, dan mereka berkasih sayang di antara mereka. Di sini maksudnya sifat tegas pada orang-orang kafir adalah bagaimana mereka kalau bermuamalah. Di sini tegas bukan kasar, ya, bukan kasar, tetapi tentang masalah kekufuran mereka tidak ada toleransi. Salah ya salah. Orang beriman tidak khawatir mengatakan Anda sedang salah, Anda sedang kafir. Itu biasa. Sebagaimana juga mereka mengatakan kepada kita. Tapi mereka penuh dengan kelemah lembutan dari sisi yang lain. Nah, ini gambaran tentang masalah
tulisan Syekh Abdul Muhsin rahimahullah berhubungan dengan bahasan kita. Saya tambahkan beberapa dalil yang lain. Dalam surah Al-Hijr ayat 88, ini surah nomor 15 dalam Al-Quran. Al-Hijr ini nama lainnya Madain Saleh, negerinya kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh ya. Jadi surah Al-Hijr bicara tentang, salah satunya ayatnya bicara tentang mereka gitu. Di situ ayat 88 Allah mengatakan wakhfid janahaka lil mu'minin. Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang beriman. Santun, ramah, bukan menghinakan diri ya. Tapi bukan berarti karena kita lebih cantik, lebih gagah, lebih kaya, lebih pintar lalu kita rendahkan orang. Enggak, makin Allah berikan kelebihan, kita makin baik sama mereka. Itu yang dimaksudkan dengan Al-Hijr 88. Kemudian kita lihat ada juga hadis Nabi SAW dari Abu Shuraih radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ya Rasulullah, dulluni ala amalin yudkhilu lil jannah. Wahai utusan Allah, tolong sampaikan kepadaku amalan yang aku masuk surga. Dengan amalan itu aku masuk ke dalam surga. Maka kata Nabi SAW, inna min mujibatil makfirati badlus salami wa husnul kalam. Ketahuilah kata Nabi SAW kepada Abu Shuraih, karena dia minta tolong tunjukin saya amal yang paling gampang saya kerjakan, paling cepat membawa saya masuk dalam surga. Kata Nabi SAW, di antara yang sebab mendapatkan pengampunan Allah, paling cepat Allah maafkan kesalahan-kesalahan dan akhirnya masuk surga, adalah menyebarkan salam dan bertutur kata yang baik. Tutur kata yang baik ini betul-betul disebutkan secara khusus ya. Ternyata dia bukan hanya sekedar bisa meraih hati manusia, tapi dia juga bahkan bisa menjadi penyebab masuk ke dalam surga. Karena sahabat ini langsung to the point, ya Rasulullah tunjukkan saya amal yang bisa bawa masuk ke dalam surga. Nabi sudah langsung sebutkan jawabannya. Sebarkan salam, sering doakan orang kebaikan. Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Warahmatullah, dan rahmat Allah, mesti rezeki Allah selalu melimpah kepadamu. Wabarakatuh, dan semoga kau diberkahi atau dicukupi semua kebutuhan. Nah ini juga dibalas dengan sempurna. Dan bertutur kata yang baik, tanya kabar yang baik, berikan ide-ide yang positif, ya itu semua masuk dalam istilah ini. Kemudian juga dalam hadis yang lain yang menjamin kita bisa masuk surga kalau memiliki tutur kata yang santun, ramah, ya tidak suka ribut. Itu sabda Nabi SAW waktu beliau jelaskan di surga itu ada istana-istana yang bagian luarnya bisa terlihat dari bagian dalam dan bagian dalam bisa terlihat dari luar. Maksudnya transparan. Ya, entah bagaimana indahnya Allah alam, tapi ada sekatnya, mungkin pakai kaca gitu ya, sehingga luar bisa lihat dalam bisa lihat luar gitu. Indah. Maka seorang Arab Badui mengatakannya, Rasulullah, istana-istana itu buat siapa? Maka kata Nabi SAW, liman atabal kalam. Yang paling pertama ciri penghuni istana itu adalah siapa yang bertutur kata yang santun. Saya sudah bilang tadi, tutur kata diucapin langsung atau ditulis kalau masa sekarang, ya. Jadi hati-hati sekali. Jadi barang siapa yang bertutur kata yang santun. Kemudian yang kedua, penghuni surga itu wa'at amat ta'am, suka memberi makan orang, ya. Yang ketiga, wa'adamas siyam, dan dia rutin berpuasa. Dan yang keempat, wasalla lillahi billaili wan nasu niyam. Lalu dia sholat pada saat orang sedang, dia sholat di malam hari pada saat orang sedang tidur. Jadi 4 hal ini yang membuat orang segera masuk ke dalam surga. Tapi poin nomor 1, liman atabal kalam, siapa yang bertutur kata yang baik dan santun. Baru masuk atau amat ta'am, memberikan makan. Baru ada masyam, selalu rutin puasa. Dan yang terakhir, wasalla lillahi billaili wan nasu niyam, sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Di antara fungsi kata-kata yang baik dan santun itu dinilai pahalanya sama dengan sedekah. Bagaimana kita keluarin uang, kita dapat pahala sedekah. Nah, tutur kata yang santun dianggap setara dengan sedekah itu. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, al-kalimatut thayyibatu sadaqah. Tutur kata yang santun dan ramah adalah sedekah. Maksudnya selevel pahalanya dengan sedekah. Itu luar biasa, hanya dengan tegur sapa dengan anak,
pasangan hidup, suami dan istri, asli rumah tangga dengan santun, sudah cukup kita seperti bersedekah. Berapa banyak kita bisa sedekah setiap hari kita interaksi dengan tutur kata yang baik. Ingat, lisan dan tulisan sama. Bapak Ibu bilang langsung sama temannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pahalanya sama dengan kalau kita tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama, lisan sama tulisan sama. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, ittaqun nara walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun bersedekah dengan sebutir kurma. Kalau tidak ada kecuali sebutir kurma kita milikin, bagi dua, setengahnya kita makan, setengahnya sedekain. Kata Nabi SAW, selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir atau misalnya separuh kurma. Lalu apa kata Nabi SAW? Kalau juga tidak punya, maka dengan tutur kata yang santun.